Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran, khususnya di pembelajaran pengolahan limbah industri dan B3. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini dan diberikan kecerdasan di dalam memahami materinya. Nah, ini adalah materi awal dari pengolahan limbah industri dan B3. Karena ini adalah materi awal, maka dari mata kuliahnya di sini pengolahan limbah industri dan B3, kita akan mengetahui bahwa nantinya kita akan mempelajari yang pertama adalah pengolahan, kata kuncinya. Pengolahan apa? Pengolahan limbah industri dan B3. Inilah kunci dari pembelajaran kita pada satu semester ini. Kita akan mempelajari apa itu B3, apa itu limbah industri, lalu bagaimana pengolahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan insya Allah akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama adalah sejarah industri pengolahan B3, bagaimana sih munculnya, ini limbah ya, bagaimana munculnya pertama kali limbah B3 itu menjadi hal yang urgent atau hal yang penting di dunia. Bagaimana awal mulanya menjadi perhatian dunia. Itu pada umumnya. Lalu pada khususnya di Indonesia bagaimana sejarahnya. Yang kedua adalah definisi limbah B3. Bagaimana definisi limbah B3 baik dari luar negeri, dari luar Indonesia, lalu dari definisi limbah B3 dari peraturan Indonesia sendiri, peraturan-peraturan di Indonesia. Lalu juga yang ketiga kita akan mempelajari kasus-kasus pencemaran limbah B3. Kasus-kasus pencemaran limbah B3 nanti juga kalian akan tonton terlebih dahulu, nanti pelajari di nomor 1 juga sudah ada. Sehingga insya Allah untuk kasus-kasus pencemaran limbah B3 bisa kita lewatkan. Nah, untuk yang sesi 4, 5, 6, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana pengiriman limbah B3 lintas negara yang secara umum, lalu bagaimana pengolahan limbah B3 di Indonesia. Ini juga secara umum, karena nanti secara detailnya kita akan mempelajari bagaimana pengolahan limbah B3 di Indonesia. Lalu bagaimana juga arah pengolahan limbah B3 di masa depan. Bagaimana sih pengennya kita itu mengolah limbah B3, khususnya Indonesia. Sehingga lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia dapat terjaga dari pengaruh toksik atau pengaruh beracun dari limbah B3 ini. Nah, pertama kita akan melihat dulu sejarah munculnya pengolahan B3. Sejarahnya, awal mula pertama kali itu limbah B3 itu timbul, itu diperkasai atau disebabkan oleh banyaknya industri yang menghasilkan limbah B3 lalu dibuang ke badan air secara langsung. Karena ini belum ada regulasinya ya, belum ada regulasi untuk pengolahan limbah, sehingga ya banyak industri yang nakal gitu. Yang nakal hanya membuang langsung hasil hasil limbahnya langsung ke badan sungai, Atau mereka langsung buang misalnya karena limbah B3 itu ada dalam bentuk padat, cair, dan udara. Jadi limbah B3 itu ada 3 ya, dalam bentuk padat, cair, dan udara. Nah, nanti kita akan mempelajari secara kedepannya B3 padat itu bagaimana, cair itu bagaimana, udara itu bagaimana. Nah, kalau yang padat biasanya mereka langsung buang, dia packaging di dalam karung, lalu dia buang ke TPA. Atau ya nanti kita lihat juga kasusnya ada di Indonesia, yang mana limbah B3 ini dia packaging atau dia simpan di dalam karung, lalu dia kasih ke masyarakat. Karena masyarakat nggak tahu itu adalah limbah B3 yang berbahaya bagi mereka. Mereka tahunya ya ini ya mungkin bermanfaat bagi warga. Nah, ini adalah kasus pertama di dunia pada tahun 1942 sampai 1952 tentang kasus B3 di Love Channel. Kita tonton terlebih dahulu.
1947 until 1952, the Hooker Chemical Company used the Love Canal section of Niagara Falls as a dumping site for toxic waste. President Carter declared a state of emergency today in the Love Canal area of New York's Niagara Falls, where toxic chemicals were discovered oozing from the ground. Canal is regarded as one of the most appalling environmental tragedies in American history. Where did it go wrong? And what can be done to prevent future Love Canal disasters? William T. Love started the Love Canal in the early 1900s, attempting to connect the lower and upper sections of the Niagara River. The intention was to use this canal to generate cheap electricity for the industry in the area. However, this project soon became obsolete after Nikola Tesla's discovery on how to economically transmit electricity over great distances by means of alternating current. The partial bid for construction had begun was left to sit until the 1920s. It was at this time that the canal was turned into a municipal and chemical dump site. Between the years of Di sini ya. Jadi awal mulanya ini kanal ini digunakan untuk pembangkit listrik dari arus bolak-baliknya. Namun kedepannya banyak orang yang nakal. Ya biasalah ya, nakal pengen cepet gitu tanpa repot. Mereka membuang limbah kimianya ini ke dalam kanalnya itu. Ke dalam kanal ini kayak sungai atau danau. Nah, dia buang bahan kimianya ke dalam sana, terus menerus ke sana, ke dalam kanal ini. Nah, namanya tempat pembuangan limbah di dalam kanal, ya air ya meresap ke dalam tanah, lalu mencemari air tanah. Inilah yang menjadi penyebab pertama kali limbah B3. Limbah B3 karena ya masyarakat di sekitar situ kan menggunakan air tanahnya untuk minum atau kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika dia minum terjadi toksik atau keracunan yang disebabkan oleh air tanah mereka. 1942 and 1953, Hooker Chemical Company dumped over 20,000 tons of hazardous chemicals into the abandoned canal. In 1953, Hooker's executives decided that it would be a good idea to cover the canal with fill, cap it, and sell it to the city. The city bought the site for the low price of $1, but it was a bad buy. This marked the beginning of a series of unethical decisions that will lead to the sickening of thousands. Later in the decade, about 100 homes and even a school were built on the site. It became a solid working-class facility for a while. By the 1970s, residents started to notice foul odors coming from the area. After a series of high-intensity rain events, chemical leaching exploded. People claim to have seen waste disposal drums breaking up. Nah, selanjutnya dari limbah ini ya namanya limbah B3 ya, karena di situ juga belum ada regulasinya. Yang pertama tadi meracuni air tanah, namun juga limbah ini juga ternyata menguap dan akhirnya meledak. Terjadi eksplosif. To the ground in their backyards. Trees and gardens were dying as the chemicals continued to leach into the soil, and children were being burned by chemicals that had percolated up to the surface. Legislations were placed because the government owes citizens a healthy environment to live their lives. Not doing so directly violates the first canon of the National Society of Engineers, stating that the public's health should always be held paramount. While this is bad enough, the US EPA was also hiding information to the public. A file leaked, in which was found a study stating that the people of Love Canal might have increased chromosomal abnormalities. It was only then that the EPA began to act on. Nah, efeknya apa dari efek dari keracunan ini atau dari toksik yang disebabkan oleh limbah yang dibuang ke dalam kanal itu akhirnya diminum oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini terjadi kelainan kromosom terhadap ya balita-balita yang baru melahirkan. The situation. The government always had regulation against polluters, but the Federal Water Pollution Control Act of 1948. The severity of the site's contamination ultimately led to the creation of federal legislation to manage the disposal of hazardous waste. This legislation was titled the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, otherwise known as the Superfund Act. Consequently,
Kerry announced to the residents of the canal that the state government would purchase homes affected by the chemical bleaching. The same day, President Carter approved emergency financial aid for the Love Canal area. Oke. Nah, itulah untuk yang kasus pertama Love Canal. Canal ya. Jadi awalnya itu bagus ya, mereka membuat suatu kanal untuk pembangkit listrik yang mana ada aliran aliran di sana, aliran air. Jadi listriknya ini bergerak dengan karena adanya gerakan dari turbin air ini. Nah, tapi masalahnya ada orang yang nakal, perusahaan yang nakal membuang limbahnya ke dalam kanal itu atau danau tersebut. Nah, karena limbah ini ada di dalam danau, ya danau ini akhirnya meresap ke dalam tanah. Limbah kimia ini juga meresap ke dalam tanah, akhirnya mencemari air tanah yang ada di sekitar tersebut. Sedangkan air tanah itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk makan, minum, untuk kebutuhan sehari-hari maksudnya. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya kasus pertama untuk tercemarnya limbah B3 dan akhirnya dibuatlah peraturan tentang limbah B3 di dunia. Nah, yang kedua itu kasus Stringfellow exit pit. Kita tonton terlebih dahulu. Celebrating the 35th anniversary of the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, otherwise known as the Superfund Law. Stringfellow Superfund site is the first and is one of the largest Superfund sites in EPA's Pacific Southwest Regional Office. It's located in Riverside County in the town of Jurupa Valley in California. It was added to the National Priority List in 1983. The site ID is 0901, which indicates that it is the very first site in Region 9. The site is a former hazardous waste landfill that operated from 1956 until 1972. Nah, sama, ini juga tempat pembuangan limbah juga di sini ya. Jadi tempat pembuangan limbah terbesar mereka di sini di tahun 1956 sampai 1972. Nah, sampai seperti ini ya. Sampai terbentuk kayak danau atau lagon yang isinya semuanya adalah limbah industri cair. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ketika hujan di sini, ya kontaminat itu kan juga masuk ke air hujan masuk ke dalam tadi danau tersebut, akhirnya penuh, akhirnya mengalir ke masyarakat. Inilah yang menjadi ya penyebab limbah B3 itu berbahaya ke masyarakatnya. These were very dangerous chemicals. My two boys, being little boys, were playing in the puddles and splashing around. Kids there making beers out of the foam, and the youngest one was the one who played in the puddles and was into everything. He would come home from school talking about he didn't have blurred vision, and he started experiencing seizures. Nah, ya yang kenanya ya yang paling banyak terkena siapa di sini ya? Anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil tadi kalian lihat juga limbahnya itu mengandung busa, ya anak-anak ketika melihat busa, ya senang kan main-main dengan busa tersebut. Ternyata busa tersebut ya berbahaya atau mengandung toksik yang ya berbahaya bagi kulit atau bagi anak-anak kecil tersebut. Nah, kurang lebih udah dapat itu ya. Jadi kasus Stringfellow exit pit ini adalah kasus
yang disebabkan oleh ya sebenarnya sebenarnya suatu perusahaan industri tadi membuang limbahnya di tempat yang aman ya, dumping atau membuat penguburan atau tempat ya penyimpanan sementara limbah mereka di dalam sungai, dalam danau yang mereka buat sendiri yang jauh dari pemukiman. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika hujan datang. Ketika hujan datang masuk ke dalam tempat penyimpanan limbah itu akhirnya meluapnya ini masuk ke dalam pemukiman penduduk yang akhirnya ya akan terkontaminasi langsung dengan penduduk sekitar. Akhirnya ya inilah yang menjadi permasalahan atau toksik kepada masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana kalau di Indonesia sendiri. Nah, ini di Desa Lakardowo, Mojokerto yang disiarkan di Liputan 6 siang. Lebih dari 10 tahun warga Desa Lakardowo di Mojokerto, Jawa Timur hidup B3. Limbah abu hasil pembakaran batu bara dijadikan tanah urukan untuk membangun rumah. Harga yang murah jadi alasan. Nah, kalau yang lebih dari 10 tahun untuk membangun rumah. Harga yang murah jadi alasan. Nah, kalau yang ini itu adalah limbah dari pembangkit listrik atau VS-nya. Masyarakat mau membuat rumah, tapi bingung nih untuk mencari tanahnya, untuk urukannya atau untuk menimbunnya. Karena kalau untuk menimbun ya harus beli tanah. Akhirnya dapat siasat yang mana industri juga bingung bagaimana untuk mengolah fly ash-nya. Fly ash-nya ini ya dijual ke masyarakat dengan harga yang murah. Yang masyarakat karena tidak tahu fly ash ini berbahaya bagi kesehatan, ya mereka mau saja kan menerima karena ya mereka menganggap juga ya untung buat mereka gitu kan, untung buat mereka untuk ya menimbun tanah tadi. Tapi ternyata ya ini yang menjadi permasalahan lingkungan bagi masyarakat sendiri. Desa Lakardowo, Kecamatan Jenis, Kabupaten Mojokerto ini tampak biasa saja. Tapi desa ini dihantui ancaman maut. Tapi saat permukaan tanah digali, timbunan limbah B3 menyeruak. Inilah ancaman yang menghantui warga setempat. Berawal dari kebutuhan warga akan tanah urukan untuk membangun rumah. Harga tanah urukan yang mahal dan ketidaktahuan warga dimanfaatkan oknum untuk menawarkan penggantinya. Di rumah itu kan butuh urukan. Kalau mau beli urukan tanah itu harganya mahal. Nah, jadi warga itu ada yang menawarin yang lebih murah ya itu tadi layas katakan. Serbuk halus berwarna hitam. Warga menyebutnya dengan material batu ash atau limbah abu hasil pembakaran batu bara. Material ini tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3. Ditawarkan dengan harga Rp50.000 hingga Rp150.000 per truk, relatif terjangkau bagi warga. Material inilah yang ditimbun pengembang. Oke, udah dapat ya. Nah, inti dari di sini adalah yaitu tadi ketidaktahuan masyarakat tentang ini adalah bahaya. Oleh karena itu juga ada PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2021 itu menyebutkan bahwa wajib bagi industri yang menghasilkan atau perusahaan yang menghasilkan B3 itu wajib untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah B3. Ini adalah berbahaya. Jangan sampai ya masyarakat yang lugu, nggak tahu apa-apa, diperdaya untuk ya tadi untuk kepentingan industri sehingga ya B3-nya ya industri kan bingung nih B3 harus ngapain nih, B3-nya harus diapain ini. Diolah juga harus ada regulasinya. Industri juga akan bingung. Nah, akhirnya ya mereka bermain nakal menjual ini atau memberikan kepada masyarakat, padahal harusnya kalau memberikan secara cuma-cuma lebih aman ya. Ini malah mereka jual dan tadi juga dari 50.000 sampai 150.000 mereka jual kepada masyarakat. Industri dapat untung,
masyarakat yang berbahaya. Nah, inilah juga tugas dari kalian, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, untuk mencerdaskan masyarakat bahwa ini adalah limbah B3, ini adalah berbahaya, harus hati-hati penggunaannya. Jangan sampai ya masyarakat itu dapat terkena dampak dari limbah B3 ini. Dan juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bagaimana cara menggunakan B3, bagaimana cara menangani limbah B3 sehingga masyarakat menjadi cerdas dan tidak ya kayak gini akhirnya dibully atau dibohongi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Kita lanjut ke sesi yang lain, video yang lain. Ini di pencemaran di Karangdawa. Baru kan 2019. Jawa Tengah. Nah, ini juga terlihat kan limbah B3 dibuang langsung ke badan tanah atau ke badan air. Akhirnya apa? Ya namanya limbah dalam bentuk cair yang menyerap ke dalam tanah akhirnya mengkontaminasi air tanah yang juga akan berefek kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga di sini kita lihat ada pembakaran juga. Pembakaran akhirnya apa? Limbah B3-nya itu menjadi uap, menjadi gas yang akhirnya mencemari lingkungan sekitar. Saya punya semangat bahwa memang begitu mendapatkan orang, MK harus hadir merespon laporan itu dan melihat secara langsung di lapangan. Nanti akan dilihat dari berbagai sisi, uji lab dan lain sebagainya. Yang pasti panjenengan semuanya merasakan. Ini kita baru saat Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini setiap hari merasakan seperti ini tentunya ya tidak nyaman. Sekiranya setelah dicek dari berbagai sisi ternyata melanggar aturan, kita harus melakukan tindakan. Nah, ini juga kasus-kasus di Indonesia ya. Tadi juga ada sumber tentang kasus-kasus di Indonesia. Nah, ini kita sedang mempelajari tentang kasus-kasus di Indonesia. Bagaimana ya, walaupun sudah ada regulasinya, tapi masih banyak juga orang yang nakal, yang membuang limbah B3 langsung ke dalam badan sungai atau badan air, sehingga ya akan mengkontaminasi air tanah. Begitu juga ada yang juga langsung dibakar secara langsung, ya akhirnya ya akan mengkontaminasi udara sekitar tempat pembakaran tersebut. Jadi kalau ujian itu pada waktu melakukan perizinan terus memenuhi, makanya dari kementerian menemukan selama 5 tahun kemudian diperpanjang. Nah ini juga, ini kan tempat pengolahan limbah. Nah tempat pengolahan limbah itu harus ada AMDAL-nya. Nanti kalian juga belajar AMDAL ya. Belajar AMDAL atau sudah ya, udah belajar AMDAL. Saya lupa AMDAL di semester berapa. Nah, AMDAL di sana ada izin lingkungannya. Izin lingkungan. Ketika layak, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk didirikan. Nah, ketika didirikan, mereka curang-curang nih. Main licik gitu kan. Main licik, ya hasil labnya itu dibuat bagus, ini kayak gini, prosesnya ya dibuat bagus. Maka ya dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, atau dari pemerintah, ketika melihat prosesnya baik, terus penanganannya bagus, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, akhirnya diizinkan. Nah, pada kenyataannya, pas proses ini berjalan, tempat pengolahan ini berjalan, ternyata mereka bermain curang, tidak menjalankan apa yang mereka tuangkan di dalam AMDAL tersebut atau di dalam izin lingkungan tersebut.
Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Harusnya tempat industri atau tempat pengolahan limbah itu harus mengikuti, mentaati peraturan yang mereka sendiri buat. Sehingga ya lingkungan di sekitar mereka itu dapat terjaga dengan baik. Jadi ini kemungkinan ada 15 tahun. Jadi kalau di LH itu maksud saya, itu sudah yang kesekian. Kalau udah ada izinnya. Kalau ini kan urut-urutannya dulu tahun 70-an, gamping-gamping kan pakai kayu. Ya, setelah kayu krisis, gamping ini kan nggak ada gamping, nggak ada kayu gantinya limbah-limbah ini. Yang mereka limbahnya yang tidak sesuai dipakai harusnya tidak boleh. Ketiga ini dipakai mana? Oke. Nah, lanjutnya ini adalah pencemaran limbah B3 pabrik PT Priyadi Demo Warga. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, ini yang turun langsung adalah emak-emak. Ya, karena the power of emak-emak itu kuat banget ya. Teriakan dari emak-emak. Ratusan warga di Desa Lakartunggu, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur, Rabu siang menggelar aksi. Dan kenapa juga emak-emak yang turun? Biasanya emak-emak itu yang lebih care. Karena care-nya kenapa ya? Care-nya kepada anak-anaknya. Karena yang berdampak langsung itu pada anaknya. Ibu-ibu itu sangat apa ya? Terkoyak-koyak hatinya ketika ngelihat anaknya itu sakit. Dan ketika mereka tahu anaknya itu sakit gara-gara limbah yang dihasilkan oleh PT industri, ya mereka semakin bersemangat ini. Bersemangat bagaimana ini limbah harus dihentikan. Kalau tidak, ya yang kena dampak efek paling besar ya pada anaknya. Itulah kenapa emak-emak itu punya energi yang besar ketika di dalam memprotes, karena dia energinya ini langsung terpikirkan terhadap kesehatan anaknya, bukan pada diri mereka sendiri, tetapi mereka ini pengen anak-anaknya itu hidup sehat di sekitar industri ini. Si unjuk rasa di depan pabrik pengolahan dan pemanfaatan limbah PT Putra Restu Ibu Abadi. Aksi unjuk rasa yang didominasi ibu-ibu ini sebagai bentuk kekesalan mereka karena pihak perusahaan belum juga membongkar timbunan limbah B3 di 51 titik pemukiman warga. Di antara ibu-ibu ini menangis saat menyampaikan tuntutan mereka. Sejak adanya aktivitas pabrik, banyak warga desa yang terserang penyakit sesak napas maupun penyakit kulit. Kondisi ini diperparah dengan tercemarnya sumber mata air warga akibat timbunan limbah B3. Untuk itu, warga meminta pihak perusahaan untuk segera membongkar semua timbunan limbah B3, baik itu di area pemukiman warga maupun timbunan limbah yang berada di dalam area pabrik. Nah, ini juga kan, ini tahun 2019. Industri masih juga melakukan penimbunan limbah B3 di sekitar pabrik mereka. Ya, namanya ditimbun, ya ada hujan, langsung tercairkan masuk ke dalam air tanah, akhirnya mengkontaminasi air tanah di sekitar pabrik tersebut. Ya, akhirnya berdampak kepada masyarakat sekitar tersebut. Adalah membongkar semua timbunan limbah B3 yang ada di Bumi Lakartunggu. Karena kemarin untuk tidak lanjut hasil audit rekomendasi audit dan bahwasanya tim KLHK akan meng-clean up sisa dari timbunan yang terpapar di rumah warga. Jadi yang menjadi tuntutan utama itu adalah timbunan yang berada di bawah lantai gudang PT Pria. Karena ini yang menjadi sumber asal ribuan limbah B3, ribuan ton limbah B3 yang ditanam atau ditimbun di bawah perusahaan PT Pria. Ini sudah berapa lama, Mas? Ini sejak tahun 2010. Jadi aktivitas PT Pria itu sudah dimulai sejak tahun 2010. Pihak perusahaan menyangkal jika telah melakukan dumping limbah B3. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium kadar air yang masih normal. Sementara itu, pembongkaran dan pembersihan limbah B3 di lahan warga. Nah, kita lanjut. Kalau ini ada lagi lanjutannya, kita skip aja dulu. Kita di sini kita lanjutkan dengan sesi masih sama yang tadi ya. Ini adalah sesi dari wawancara dari mata najwanya tentang tadi korban limbah. Nah, di sini memang disengajakan oleh mata najwa untuk
mengkeep suaranya. Nah, di sini maaf ya. Di sini kita lihat bahwa PT Pria ini memang PT untuk mengolah limbah, seluruh limbah B3. Jadi limbah B3 itu baik limbah medis, dan limbah B3 itu banyak ya macamnya. Tapi di sini limbah medis juga termasuk limbah B3. Nah, dan di sini juga nih kelihatan kan, limbah B3-nya itu diolah mereka mengolah limbah B3, salah satunya itu menjadi batako. Nah, ini juga hati-hati ya, hati-hati untuk kalian melakukan pengolahan limbah atau imobilisasi limbah B3 ke dalam batako. Karena ini juga ada kasus nih, ada kasus dari industri sendiri yang mengolah B3, dia mengolahnya itu, membuatnya itu menjadi batako. Nah, dan hati-hatinya kenapa ya? Kalian harus mengecek ketika melakukan penelitian tentang imobilisasi limbah ke dalam batako, kalian harus lihat juga, ini B3-nya nanti keluar nggak dari batako? Akan membahayakan lingkungan nggak dari batako ini? Karena ya batako yang nanti juga akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena kan batako ini akan menjadi rumah untuk masyarakat, pembuatan rumah atau pembuatan gedung. Nah, ini hati-hati juga untuk melakukan imobilisasi limbah B3 dengan di dalam batako. Idenya bagus, namun harus dilihat juga variabel atau kondisi-kondisi tertentu dari limbah B3 ini. Jangan sampai ya semua limbah B3 dimasukkan ke dalam ya batako tadi, akhirnya ya mungkin dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun masih aman, tapi dilihat kelangsungannya, karena batako ini kan akan digunakan seumur bangunan itu berdiri. Jangan sampai ketika bangunan itu berdiri, ya B3-nya rilis atau keluar dari batako berupa uap atau bagaimana, nanti juga akan terkontaminasi dengan orang yang menggunakan batako ini. Ulang lagi ya. Balik dulu. Mana ini ya? Lewat dari audit yang didorong oleh komisi itu, Bu. Iya, kan sudah terjawab, makanya dilakukan dua nanti belajar. Ya. Ada jawabannya kan di hasil audit, makanya semuanya tergenang. Ada jawabannya juga kan. Saya tidak pernah mengizinkan. Kalau warga minta tiket apa untuk PT Pria, pernah. Warga kan menginginkan tadinya limbah yang ada di masyarakat supaya diambil, kan begitu. Kan sudah diambil sama produksi, ya. Karena Pria adalah pengelola pemanfaat limbah B3, makanya dari itu pengambilan diserahkan ke B3. Sudah kami lakukan. Nah, untuk berikutnya, warga yang menolak. Soalnya kan apa, ya kan ada kok pernyataan itu. Untuk lengkapnya bisa kalian tonton nanti ya, kalian tonton di Mata Najwa. Judulnya
Kasta Hukum Seruan Warga Korban Limbah. Nah, ini juga yang terakhir ini yang di Jombang, tempat penampungan limbah B3. Kita cepetin. Nah, kalau ini mereka packaging tadi, limbahnya dibuat packaging, dibuat masukin dalam karung, lalu dijadikan kayak apa ya, tempat jalan itu supaya tidak becek atau kena hujan itu tidak becek, atau pengganti apa namanya, pengganti aspal. Nah, ternyata di dalamnya itu ya limbah B3. Masyarakat kan tidak tahu. Dan ini juga kalian nanti silakan tonton ya, kalian tonton tentang ini ya, tentang Jombang tempat penampungan limbah B3 di YouTube nanti. Jadi limbah B3 ini digunakan sebagai tempat penimbunan jalan tadi. Nah, lanjut kita ke definisi limbah B3. Definisi limbah B3 berdasarkan National Environment Program itu menyebutkan bahwa semua jenis limbah yang bersifat padat, di sini, cair, gas, selain limbah radioaktif. Nah, jadi di sini ada pengecualian untuk definisi limbah B3. Jadi semua jenis limbah yang berbahaya pada cair gas, namun selain di sini limbah radioaktif dan limbah infeksius. Infeksius berarti limbah rumah sakit. Yang karena aktivitas kimianya atau sifat beracun, berarti di sini ada kimia, 1, 2 beracun, 3 mudah meledak, 4 korosif, dan sifat lainnya. Nanti kita akan pelajari sifat lainnya itu apa. Di karakteristik limbah B3 yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan. Nah, di sini ditekankan lagi. Ditekankan apa? Yang membahayakan kesehatan atau lingkungan. Baik secara langsung maupun karena tercemar dengan limbah lainnya. Jadi inilah definisi limbah B3 yang ditetapkan oleh United National Environment Program. Lalu bagaimana dengan definisi limbah B3 yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah? Nah, di sini kita gunakan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 yang terbaru tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, nanti kalian juga bisa searching di Google tentang peraturan ini. Nanti juga saya akan buat sesi khusus untuk membahas tentang peraturan ini. Di sesi khususnya untuk ya menambah pengetahuan kalian bagaimana sih tentang penyimpanan limbah B3. Nah, di sini di peraturan ini itu dijelaskan bahwa bahan berbahaya dan beracun atau selanjutnya disingkat B3 itu adalah zat, energi, dan atau komponen lain. Nah, jadi dia itu bisa berupa bentuknya zat, bisa berupa energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlah. Jadi karena sifatnya, konsentrasi, dan jumlah. Bedakan antara konsentrasi dan jumlah ya. Itu beda antara konsentrasi dan jumlah. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia, tapi makhluk hidup lainnya juga terancam. Akibat apa? Akibat zat, energi, atau komponen lainnya. Jadi inti dari B3 itu apa? Di sini. Dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup. Itu inti dari B3. Dia mencemari atau merusak lingkungan hidup. Karena apa? Karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Nah, kita lanjutkan. Karena di sini ada limbah B3, dari peraturan ini menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu definisi limbah. Limbah itu adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, ini jelas banget ya. Jadi ketika kalian itu ingin mencari definisi apa itu limbah atau apa itu B3, apa itu pencemaran air, sebenarnya di peraturan itu sudah ada dan itu sangat kuat untuk mengambil definisinya. Jadi
ketika kalian bingung nih definisi apa, ini definisinya apa, ini definisinya apa, carilah di peraturan. Di peraturan itu sudah sangat lengkap diberikan tentang definisi-definisi, dan itu sangat bisa dipegang karena ya namanya peraturan itu ada pegangan hukum yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Nah, limbah adalah suatu usaha atau kegiatan, sisa suatu usaha atau kegiatan. Nah, sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan limbah B3 atau juga sering disingkat dengan LB3 itu adalah sisa usaha atau kegiatan. Nah, di sini ada belakangnya yang mengandung B3. Jadi, seluruh sisa kegiatan atau usaha yang mengandung B3 itu adalah limbah B3. Ingat ya, sisa atau ya sisa suatu usaha itu mengandung B3, yang mengandung B3. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan ini untuk pengelolaan limbah B3 itu apa pengertiannya, limbah bahan berbahaya beracun itu apa di sesi berikutnya. Karena kalau terlalu lama nanti akan membosankan atau akan ya kalian juga jenuh untuk menontonnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi video berikutnya di tentang pengertian-pengertian selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Bila ada kata-kata yang salah, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup pada sesi berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.